Sudah saya kirim lewat WA, Bu. Ya, langsung tahu nama aku nggak, Kak Ros? Iya. Nanti dia tanya itu untuk habis pendaftaran sama siapa itu. Dan itu pendaftaran ada satu. Masih. Kayak ompong. Itu saya sebenarnya. Yang ada barang sama. Ya, saya Francisca Liliani dan Tiffany Dokubani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya membahas tentang pengertian retensio placenta. Retensio placenta adalah tertahannya atau belum lahirnya plasenta hingga atau lebih dari 30 menit setelah bayi lahir. Keadaan ini dapat diikuti pendarahan yang berlangsung 6-10 hari dengan jumlah yang banyak, artinya hanya sebagian plasenta yang telah lepas, sehingga memerlukan tindakan plasenta manual dengan segera. Kemudian ada tanda dan gejala retensio plasenta. Tanda-tanda yang selalu ada yaitu plasenta belum lahir 30 menit setelah anak lahir, ada pendarahan, kontraksi uterus bayi, dan tidak ada eksplorasi janin, lahir tidak ada robekan. Kemudian ada tanda-tanda kadang yang menyertai seperti tali pusat putus akibat interaksi berlebihan, kemudian ada inversi uteri akibat tarikan, kemudian ada perdarahan lanjutan, kemudian gejala-gejala yang meliputi seperti demam, perdarahan terus-menerus keluar dari vagina, ada kram dan nyeri, kemudian dapat mengalami infeksi sehingga timbul demam dan keluar cairan sekret berbau busuk. Kemudian ada penyebab retensio placenta, yaitu pertama, penyebabnya secara patologi, yaitu plasenta belum terlepas dari dinding rahim. Ada plasenta adesif, yaitu plasenta yang melekat pada desi 2 endometrium. Kemudian ada plasenta akreta, yaitu plasenta yang mencapai sebagian lapisan myometrium. Kemudian ada plasenta inkreta, yaitu plasenta yang menembus desi 2 endometrium sampai ke myometrium. Kemudian ada plasenta perkreta, yaitu plasenta yang menembus serosa. Kemudian ada plasenta incaserata, yaitu plasenta yang tertahan di kafum uteri. Kemudian penyebabnya ada dari segi fungsional, yaitu plasenta sudah keluar tapi belum lepas. Hal yang disebabkan yaitu adanya antonia uteri, is yang kurang kuat, kemudian adanya lingkaran kontraksi pada bagian rahim. Di sini ada penyebab lainnya seperti kandung kemih penuh atau rektum penuh, kemudian ada robekan jalan lahir, gangguan pembekuan darah, sisa plasenta, dan selaput ketuban. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua, Tiffany Dokubani.
Tidak mengatur dalam untuk ketepatan Jadinya retensio plasenta berkaitan dengan adanya plasenta invasif, hipoperfusi plasenta, dan kontraksi myometrium yang inadekuat. Kemudian ada penata laksanaan retensio plasenta, yaitu bila plasenta tidak lahir dalam 30 menit sudah lahir atau terjadi pendarahan sementara plasenta belum lahir, maka berikan oksitosin 10 secara intramuskuler. Kemudian ada pemberian cairan resusitasi dan oksigen. Ketiga, pemberian drips oksitosin. Keempat, pemberian transfusi darah. Kelima, melakukan tindakan manual plasenta. Kemudian ada keenam, plasenta coba lahirkan dengan Brand Anders. Ketujuh, pemberian nitrologin. Ke-8, pemberian obat uterotonika. 9, obat antibiotik. Dan ke-10, histerektomi atau pengangkatan rahim. Baik, sekian hasil presentasi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Jadi retensio plasenta, ya, error gitu ya. Jadi retensio plasenta itu seperti ini. Oh, dikatakan retensio plasenta bila sudah 30 menit. 30 menit kita beri oksitosin 2 kali. Boleh dibilang retensio plasenta. Tapi kalau belum 30 menit ya tidak retensio plasenta ya. Ya gitu. Nah, dengan syarat sudah diberi di oksi. Terus Mbak Dukun bagaimana? Yaitu yang bingung. Dikatakan tidak retensio plasenta sudah lama. Dikatakan retensio plasenta belum diberi oksi. Nah, jadi kalau kamu dipanggil, tapi sekarang Mbak Dukun sudah nggak ada. Panggil Mbak Dukun ada sesuatu. Ya wes. Hilang wes. Kasih oksi. Nah, gayanya apa? Nah, sebentar ya, belajar. pelayanan Iya, masih ada. Besok saja. Boleh deh. Hasilkan ada syarat. Apa syaratnya? Mengeluarkan darah. Lek sudah keluar darah berarti ada plasenta yang lepas. Tapi kalau tidak keluar darah berarti tidak ada plasenta yang lepas. Itu wis aja di manual. Itu syaratnya ya. Jadi saya lanjut. kami Bu kelompok 16.
Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Kami dari kelompok 12 tentang inversio uteri mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami ada dua orang, yaitu Anggri Likangana dengan Ismarini Ningswaru. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Langsung saja dengan materinya. Yang pertama, pengertian inversio uteri. Inversio uteri merupakan keadaan di mana fundus uteri masuk ke dalam kavum uteri, dapat secara mendadak atau perlahan. Kejadian ini biasanya disebabkan pada saat melakukan persalinan plasenta secara krat dengan otot rahim belum berkontraksi dengan baik. Inversio uteri memberikan rasa sakit yang dapat menimbulkan keadaan shock. Tanda dan gejala inversio uteri. Yang pertama, shock berat, nyeri abdomen bawah berat disebabkan oleh penarikan pada ovarium dan peritoneum, serta biasanya disertai dengan rasa ingin defekasi. Lumen vagina terisi massa 2,5. Penyebab inversio uteri yaitu spontan, grand multipara, atoni uteri, kelemahan alat kandungan, tekanan intraabdominal yang tinggi, atau mengejan dan batuk. Kedua, tindakan cara kret yang berlebihan, tarikan tali pusat, manual plasenta yang dipaksakan, perletakan plasenta pada dinding rahim. D. Dilanjutkan oleh pemateri kedua. Patofisiologi. Massa plasenta atau myometrium pada serviks akan menyebabkan penyumbatan aliran vena yang diikuti oleh aliran arteri, yang kemudian menyebabkan edema serviks. Pada kasus inversio uterus kronik, penyumbatan aliran darah di daerah serviks kronik menyebabkan adanya nekrosis jaringan yang serius. Penata laksanaan. Penata laksanaan inversio uterus adalah kontrol perdarahan dan stabilisasi kondisi hemodinamik pasien secara cepat. Hal ini dilakukan dengan resusitasi cairan, transfusi darah, dan reposisi uterus. Tujuan dari Spesifitas. Tujuan dari tata inversio uterus adalah mengembalikan uterus pada posisi selama menata laksanakan pendarahan postpartum dan shock dan mencegah inversio ruperon. Presentasi kelompok kami lebih dan kurangnya. Jadi uterusnya itu terbalik. Spesifitas. Ya apa ya? Jadi ligamennya tuh lentur. Kasus ini pun saya juga belum pernah tahu. Jangan sampai tahu. Sian. Nah, itu ada kesalahan teknis. Kesalahan teknis apa? Pertolongan persalinan yang didorong. Terus mengeluarkan plasenta itu ditekan. Itu segitu. Jadi
mengeluarkan plasenta tuh kan dorsokranial gini. Nah, tapi GERD itu enggak ditutus gini deh. Itu dulu. Memang zaman dulu itu mengeluarkan plasenta itu GERD itu zaman dulu. Zamannya dulu Burokama masih SPK. Itu tahun 94-an. Nah, terus saya APN yang pertama di Malang saya. Batu seingat saya ya. Sensitivitas. Halo? Hah? Boleh. Apa, Dek? Aku enggak bisa, Dek. UKS 7.